Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kitab Bulughul Maram, Kitabul Qadha. Tentang penetapan hukum. Hadis 1388 wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza taqadha ilaika rajulani, idza apabila taqadha, meminta qadha, apa itu meminta ketetapan hukum kepadamu, berperkara dua orang yang berperkara, ya, rajulani dua orang yang sedang berperkara, fala taqbilil awali, maka janganlah kamu menetapkan hukum untuk yang pertama, maksudnya memenangkan yang pertama atau menetapkan untuk dia, hatta tasma'a kalamal akhor, sampai engkau mendengar perkataan yang satunya, yang lainnya, kan dua orang ya, atau dua pihak. Fasaufa tadri, maka kamu akan tahu, maka akan tadri, kamu tahu ya, maka kamu akan tahu kaifa taqdi, bagaimana kamu harus memutuskan hukum, mengqadha. Qala Aliyun, Ali berkata, Ali bin Abi Thalib berkata, famazultu qadhiyan ba'du, maka sesudah itu aku menjadi qadhi, menjadi penetap hukum sesudah itu. Begitulah aku dalam menetapkan hukum, seperti petunjuknya Nabi tadi. Kalau ada dua belah pihak yang berperkara, tidak memutuskan untuk salah satu dari mereka sampai mendengar dari keterangan dari pihak satunya. Ini dua-duanya didengar, dipertimbangkan, lalu baru diputuskan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tirmidzi. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan di sini, wa hasanahu, dan at-Tirmidzi mengatakannya hasan, kedudukannya hasan. Qadhi atau hakim harus mendengar perkataan atau aduan dua pihak yang berperkara. Tidak boleh hanya mendengar satu pihak saja, dua-duanya didengar. Kalau coro fikihnya ya, kan ada mudda'i, ada mudda'a alaihi. Ada yang nuntut, ada yang dituntut, gitu kan. Maka yang nuntut bicara dulu, ini begini. Sudah, sekarang yang dituntut, jawaban kamu gimana, gitu loh. Jadi kalau urut-urutannya begitu, saya barang ya, barang ini ada pada si A, pegang sama si A, si B nuntut itu barang saya. Baik, sekarang kamu punya bukti apa? Tanya dulu kan yang nuntut itu. Tanya dulu, kamu punya bukti apa? Barang itu milik kamu. Saya punya sertifikatnya, saya punya suratnya, kan gitu. Lantas sesudah itu dapatkan itu, si yang pegang barang ditanyai, kamu kok dapat barang ini dari siapa? Kok bisa dari kamu bagaimana? Gitu ya. Jadi nanti diputuskannya berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak. Menurut Al-Khattabi, hadis ini menjadi dalil tidak bolehnya menetapkan hukum terhadap orang yang tidak hadir dan tidak memberi kesaksian di pengadilan. Al-Khattabi dari hadis ini berarti ini kan orang dua belah pihak berperkara, semuanya hadir di depan qadhi, cuman yang satu belum dimintai keterangan, kan gitu kan. Itu tidak boleh. Apalagi kalau yang satu tidak hadir. Terus gimana mau cari keterangan dari dia? Oh, hadir saja tidak. Gitu loh ya. Yang kalau sekarang disebut sebagai keputusan in absentia gitu loh. Tidak dihadiri. Tapi ini nanti ada perbedaan pendapat ya dari kalangan ulama. Kalau Al-Khattabi menyatakan begitu, pokoknya kalau ada orang berperkara, satu orang ngadu gitu, terus yang satu nggak hadir, ya jangan ditetapkan hukum dulu, ya aduannya didengarkan, tapi tidak ada ketetapan hukum apa-apa sampai ada keterangan dari pihak yang satunya.
istimbat itu pengambilan hujah dari dalil ya, adalah apabila pihak yang hadir di pengadilan tetapi belum didengar omongannya atau kesaksiannya saja tidak boleh divonis. Jadi, dia hadir di pengadilan tapi belum didengar kesaksiannya, itu nggak boleh divonis. Maka orang yang tidak hadir lebih layak untuk tidak divonis. Kan gitu. Dia tidak hadir kok. Mau divonis bagaimana? Ditanyai dulu kan mestinya. Nah sekarang ditanyai ya, sekarang nggak hadir, nggak bisa ditanyai, ditunda dulu berarti gitu maksudnya ya. Kalau Imam Syafi'i itu memperkenankan vonis hukum terhadap orang yang tidak hadir ketika jarak antara pengadilan dan rumah orang itu dekat. Jadi dia memungkinkan untuk hadir, bisa hadir, tapi sengaja tidak hadir. Kata kok. Nah itu bisa divonis kayak begini ini, karena dia kan berarti tidak menghormati pengadilan, tidak menghormati peradilan kan gitu. Jaraknya cukup dekat, artinya terjangkau gitu loh. Jarak antara rumah dia dengan pengadilan cukup dekat. Tidak ada halangan, gitu. Bukan karena sakit, bukan karena apa gitu ya. Bisa hadir, bisa sehat-sehat, tapi kok tidak hadir sengaja. Nah, kalau Syafi'i membebaskan yang begini, artinya boleh hakim menetapkan hukum in absentia, gitu loh, karena kelakuan orang yang satu ini tidak menghormati peradilan, gitu. Nah, karena dia tidak hadir, makanya untuk bisa menghormati harus hadir dulu. Di situ menyampaikan keterangan gitu nih. Apabila hakim atau qadhi menvonis berdasarkan keterangan satu pihak tanpa mendengar keterangan pihak lainnya, maka vonisnya batal dan dia dicela dan dianggap cacat pada keadilannya, adalahnya itu dianggap cacat. Sehingga nanti kalau coro syariat ya, bisa jadi kemudian dia dicopot dari kedudukannya sebagai qadhi. Karena ini melakukan kesalahan yang dianggap fatal gitu ya. Kan lagi ini kalau Imam Syafi'i tetap mengecualikan tadi loh ya, mengecualikan ketidakhadiran yang karena kesengajaan. Dia bisa hadir, bisa menyampaikan keterangan, tapi dia sengaja tidak hadir. Ben mungkin gen suwe pengadilan lah, kalau gitu lain. Hakim haruslah memiliki ilmu dan kecerdasan yang cukup untuk memutuskan perkara, karena vonis itu perlu logika dan ketajaman akal. Saya terangkan dulu kan ya, artinya kan ada nalar hukum itu kan ada tuh ya, ada nalarnya. Sekarang kalau itu kaitannya dengan hukum kriminalitas yang pembunuhan misalnya gitu, pembunuhan, ya kan hakim itu harus tahu toh trik-trik orang bunuh orang itu bagaimana, itu kan harus tahu. Misalnya yang paling gampang saya ini, yang elementer, yang dasar saja lah. Ada satu mayat didapati dia itu tercebur di danau atau di sungai atau di apalah, embung gitu, cukup dalam, dia nggak bisa berenang atau makanya dia mati di situ. Nah itu kalau sekedar hakimnya itu kurang akal, artinya ketajaman akalnya kurang, dia ya percaya saja bahwa ini berarti bunuh diri gitu. Berarti dia bunuh diri, berarti matinya karena kelelep itu, sudah tahu airnya dalam nggak bisa renang malah juga berarti bunuh diri, bebas, nggak ada yang dituntut. Itu kalau hakimnya kurang akal. Kalau hakimnya cerdas kan tidak begitu. Sebentar, ada masalah gitu, ini belum ke hakim ya, ke penyelidik dulu. Kalau cara kita polisi atau jaksa gitu, penyelidiknya itu. Ini mati, baik, mati di situ ya. Terus ini matinya karena dia itu kecegur, resor renang terus mati, atau dia dibunuh dulu baru diceburkan situ. Bukan gitu Pak ya. Dalam teori kriminalitas kan dikenal itu forensik gitu ya, kejahatan forensik kedokteran forensik itu kan ada itu. Terus gimana caranya? Dia ditanyai, yang mati itu ditanyai. Loh, polisi jawab, gini loh maksudnya, dia dibedah otopsi. Ya, visum et repertum ya, dibedah otopsi. Nanti dengan dibedah otopsi itu dokter ahli forensik bisa menentukan orang ini itu mati karena tenggelam, kelelep, nggak bisa napas, masukkan air, nggak bisa bernapas, mati, atau dia mati dulu baru dicemplung nih, gitu. Beda gitu. Kalau dicek ternyata paru-parunya itu nggak ada airnya, bersih dari air itu, berarti dia mati dulu, mati cegurke, gitu. Sehingga airnya nggak sampai ke paru-paru. Tapi kalau airnya penuh dengan paru-paru, lah ya berarti kelelep dia itu, gitu loh ya. Jadi dia mati gara-gara paru-parunya kemasukan air. Salah satunya ini
yang saya tahu cuma sedikit, orangnya Pak Dokter lebih tahu ya. Yang saya tahu begitu itu. Secara dasar belum dicek loh. Oh yang ini berarti ini mati sih ini. Nah sekarang mati sih, matinya kenapa? Dicari. Ada nanti tanda-tandanya. Oh mati ini karena dia matinya karena dipukul benda tajam atau dipukul benda tumpul di bagian kepalanya sini. Buktinya ini ada luka di sini. Ada luka di sini. Ini luka karena dipukul benda tumpul. Ada. Dokter tahu ya, kalau kita mungkin tidak tahu, dokter tahu atau orang-orang di kepolisian tahu ini bentuk begini ini karena ini, gitu ya. Jadi hakimnya harus cerdas, tidak kurang akal gitu. Makanya kalau kurang tidak cerdas tidak bisa jadi qadhi. Begitu ya, sehingga memang seharusnya punya kecerdasan yang cukup untuk memutuskan perkara. Karena vonis itu perlu logika dan ketajaman akal. Satunya ngomong ini begini. Sebentar. Kamu tanggal sekian di bulan ini, tanggal sekian kamu ada di mana? Di sini. Buktinya bagaimana? Kamu kok katakan ada di sini? Loh saya menghadiri ini presensi, tanda tangan presensi saya ada di sana. Loh kalau cuma tanda tangan saja itu orang lain bisa kok. Kan gitu ya. Buktinya mana? Kamu ada di situ. Rekaman CCTV misalnya lah, itu baru bisa. Tapi kalau sekedar tanda tangan saya ada di situ. Saya dituduh membunuh orang di Jakarta pada tanggal sekian. Padahal tanggal sekian saya ada di Surabaya. Tanggal sekian, jam sekian saya ada di Surabaya. Buktinya apa? Dari tanda tangan saya ada di situ. Saya tanda tangan ikut hadir di sini. Nah, sekarang dicek lagi. Kalau hakimnya cerdas, dia akan ngecek lagi. Sebentar, baik tanda tangan ada di sana. Sekarang bukti otentik Anda ada di sana itu apa? Selain tanda tangan. Nah, tanda tangan kan cukup. Nah, tanda tangan di tanda tangan. Kamu ngomong bisa kok. Kan gitu ya. Bisa tanda tangan orang lain bisa. Gitu. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu tanda tangan bisa dikirim, gitu ya. Pakai alat yang bisa loh. Taruh sana nanti dicap di sana bisa. Itu contohnya ya. Atau cap tanda tangan itu juga bisa. Tanda tangan terus dibuat cap, buat stempel, terus orangnya tadi nyetak, cap ke situ, cap gitu bisa. Bisa, kayak gitu tuh ya. Itu perlu ketajaman akal, sehingga orang jadi tahu, oh gitu, jadi bisa. Hasil adanya seperti itu. Maka Ali menjadi qadhi yang baik karena mengikuti petunjuk Nabi. Nabi mengajari cara jadi qadhi, cara memutuskan. Ali bin Abi Thalib kemudian jadi qadhi yang baik, yang adil karena diajari oleh Nabi. Hadis ini punya syahid nomor 1389, ini syahidnya yang diriwayatkan dari Al-Hakim, yakni hadisnya Ibnu Abbas. Syahid itu hadis yang sama, tapi sahabat yang diriwayatkan itu sahabat yang lain. Kalau tadi kan hadisnya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib kan? Ali radhiyallahu anhu. Kalau yang ini Ibnu Abbas. Jadi karena hadisnya lain, sahabatnya lain, hadisnya padahal hadis yang sama, itu namanya syahid. Kalau sahabatnya sama, namanya tabi. Ya, tabi atau tawabi kalau jamaknya. Ya. Tapi syahidnya ini berderajat doif atau sangat doif mana? Dikuatkan tapi tapi dia sendiri tadi kalau menurut Tirmidzi itu hadisnya hasan yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Lewat satu, barangkali ada pertanyaan dulu sebelum ke hadis berikutnya. Tidak ada, lanjut nggih. 1390 1302 04 ini kalau yang di 10 salam nomor ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian wahai para muslimin, orang-orang Islam pada waktu itu ya, takhtasimuna, kalian berdebat, mengadukan perkara ilayya kepadaku, kalian berperkara terus mengadu kepadaku untuk diputusi hukumnya. Wala'alla, dan barangkali, mungkin saja barangkali ba'dokum, sebagian kalian itu ayyakuna, bahwasanya dia menjadi alhana, lebih pinter, lebih fasih, bihujjatihi, dengan hujahnya, dengan alasannya, hujah ya, alasan, argumentasinya, min ba'din, daripada sebagian yang lain. Karena lebih pintar bicara, lebih pintar menyampaikan hujah, fa'aqdiyalahu, lalu aku memutuskan untuk dia, untuk kemenangan dia. Oke, benar ini diputuskan. Bukan karena apa ya? Karena melihat dia yang benar gitu. Karena omongnya jelas.
ala nahwin mimma asma'u, sebagaimana yang aku dengar, bagaimana keadaan yang aku dengar, berdasarkan data-data yang aku dengar, minhu dari dia. Terusnya komanya tidak di sini, gitu. Komanya di sudah minhu, gitu. Asma'u minhu, gitu. Aku mendengar data dari dia. Kalau begitu kata Nabi, faman qata'tu lahu min haqqi ahihi syai'an, faman, maka barang siapa yang qata'tu, aku tetapkan hukum lahu untuk dia, tetapkan untuk kemenangan dia, maksudnya gitu. Tapi min haqqi ahihi, dari hak saudaranya, dia ngambil hak saudaranya, tapi dia lebih pintar ngomong sehingga dimenangkan. Syai'an sedikit, ibu mau sidik jane. Fa innama aqta'ulahu, maka sesungguhnya tiada lain, maka sesungguhnya hanyalah aqta'ulahu, aku memotong untuk dia itu qit'atan minan nari, satu potongan dari api neraka. Jadi isi hadis ini adalah Rasulullah itu menyampaikan kepada umatnya, ada orang-orang datang pada saya berperkara, ini perkara sama itu, ini pihak ini sama pihak itu, gitu kan. Mungkin saja terjadi orang yang salah, yang ngambil hak saudaranya itu, tapi dia lebih pintar ngomong, lebih pintar bicara, gitu. Ngomongnya itu lebih runtut, lebih sistematis. Nah, kalau kata kita sekarang, lebih sistematis, lebih runtut, lebih jelas. Lah yang benar ini ngomongnya mungkin gontal gratul, gitu, atau namanya terbata-bata, nggak begitu jelas, gitu loh. Sehingga alasan yang disampaikan itu jadi tampak lemah, gitu. Gara-gara ngomong, jadi alasannya benar tadi, tapi kalau dia nyampaikannya itu terbata-bata, nggak jelas, sehingga dibantah hakim, dibantah qadhi, oke, ini orang benar, orang ini salah ini. Bisa jadi begitu kan? Nah, Nabi mengingatkan, kalau memang aku putuskan untuk dia, karena dia benar ngomong, ini A, B, gitu ya. Yang benar B, tapi diputuskan untuk A. Kalau memang begitu, kalau memang dia itu tahu dirinya salah, jangan diambil itu keputusan itu. Bilang, ya Rasulullah saya yang salah, gitu loh. Itu lebih aman. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti dia berarti ngambil haknya saudaranya, kan? Berarti dia ngambil hak, ambil api neraka dari itu. Ancamannya disiksa di neraka, gitu loh. Untuk neraka berarti gue. Lah kan aku dikeinginkan kan mergo diputus ke hakim. Iya, hakimnya itu tidak salah. Tidak salah gimana? Dia itu memutuskan secara keliru, yang harusnya kalah dimenangkan, yang harusnya menang dikalahkan, tapi dia berdasarkan ilmunya, bukan karena kancane, bukan gitu. Dia sudah merasa adil, sudah mengikuti aturan yang benar, tapi salah gara-gara sing salah pinter ngomong, ya, yang benar kurang pinter ngomong. Nah, gitu loh. Bisa terjadi, sangat bisa itu, gitu ya. Apalagi sekarang nih, sekarang ada pengacara nih, ya biasanya pinter-pinter ngomong tuh nih. Memang gaweane ngomong pengacara itu ya, jadi ya mestinya pinter ngomong. Lah menang-menangan, sing siji pengacaranya lebih pinter ngomong, ya menang itu dia. Padahal salah gitu. Lah kalau sudah begitu, ya sudah. Artinya kalau dia ngambil haknya saudaranya tadi, berarti dia ngambil potongan api neraka, gitu ya. Nah, di sini keterangannya, qadhi atau hakim mungkin saja salah dalam menetapkan vonis hukum tanpa kesengajaan, bukan sengaja salah. Dia sudah beristihad dengan sesungguh-sungguhnya, tapi istihadnya keliru, gitu loh, salah. Maka inilah makna hadis yang kita bahas dulu. Kesalahan dalam beristihad itu tetap menghasilkan pahala. Seorang hakim, seorang qadhi beristihad, terus keputusannya benar, maka dia dapat 2 pahala, kan gitu kan, sudah lewat ya ini ya. Istihad, keputusannya salah, dapat 1 pahala, gitu kan. Jadi ini yang dikatakan tadi, Nabi memutuskan hukum berdasarkan yang beliau dengar. Ini benar ini, padahal sing salah itu malah. Tapi karena beliau kan juga manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Orang menyembunyikan kesalahan itu kan ya iso-iso wae gitu. Ada kasus yang hampir serupa dengan ini barangkali ya. Ketika Nabi berangkat perang Tabuk, kan ada sejumlah sahabat yang tidak ikut berangkat. Hanya Ka'ab bin Malik, gitu ya, salah satunya. Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah yang
kita kenal namanya ini 3 orang ini kan. Terus Nabi itu kalau pulang dari perang biasanya tinggal dulu di masjid. Nanti nunggu orang-orang yang mengajukan udzur itu loh. Ya Rasulullah, saya tidak berangkat perang karena gini. Ya sudah, dimaafkan oleh Nabi. Nabi memintakan ampun, Allahumma ighfir laka, ghafarallahu laka. Mintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah agar mengampuni orang tadi karena namanya itu perang. Pakai alasannya apa namanya, udzurnya diterima gitu loh ya. Nah itu kan zahirnya begitu. Lah kalau orang-orang munafik ketika mereka Nabi pulang dari perang Tabuk sampai di masjid, lalu orang mereka datang, ya Rasulullah saya begini, saya sakit, karang padahal saya sakit, istri saya nggak bisa ditinggal, mau melahirkan, barangkali gitu loh ya, barangkali gitu. Jadi apalagi ini begini saya tinggal begini. Nabi memutuskan berdasarkan yang zahir. Kowe ngakune piye? Dilihat, ngaku ya kamu mengatakan begitu, oke, dipercaya, kemudian kalau yang uzur itu dibolehkan, terus dimintakan ya Allah ampunilah dia karena tidak ikut perang. Lah Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' sama Hilal bin Umayyah itu tidak begitu. Jujur gitu loh. Lihatnya do ngapusi, do goroh itu orang-orang munafik itu tiga orang ini jujur. Yang ada ceritanya kan Ka'ab bin Malik ya, dia cerita saya itu sudah mempersiapkan, saya mau bohong pada Nabi. Cuman bareng ketemu Nabi itu saya jadi kelingan. Nabi ini dihapusi, mungkin Nabi tidak tahu, tapi nanti turun wahyu dari Allah memberitahukan kepada Nabi. Kalau sudah gitu, saya mau tobat gimana kalau sudah dibukakan aibnya oleh Allah gitu loh ya. Jadi dia jadi sadar akhirnya kalau gitu saya jujur saja. Nah gitu, Amin Malik kemudian jujur ya ngaku apa adanya. Ya Rasulullah, saya dalam keadaan sehat siap berperang, saya segar bugar dalam keadaan punya harta, tapi saya tidak berperang. Nah, alasannya apa? Tidak ada alasan ya Rasulullah. Ya segitu saja, saya dalam kondisi keliru, saya dalam kondisi keganggu setan gitu lah ya, udah mangkat perang malah mangkat perang. Mungkin agak maju ke depan sedikit nih bapak-bapak, biar ibu-ibu ada tempat. Ini depan bisa diisi dulu, nih. Ibu-ibu biar tidak ada tempat susuan di belakang. Nih. Ini yang di depan ini bisa diisi bapak-bapak yang monggo pindah ke depan nih, yang depan-depan kosong ini biar ibu-ibu biar bisa dapat tempat. Nih. Saya ulangi lagi, jadi ketika orang tadi jujur, karena jujur malah dihukum sama Nabi, yang lainnya didoakan itu doanya Nabi selamat gitu, yang 3 ini dihukum. Untuk tiga orang ini kamu tunggu dulu sampai Allah menetapkan hukum. Akhirnya hukumannya apa? Diboikot, orang dijak omongan, kalau salam ora dijawab gitu ya, selama 50 hari, rong sasi. Apa toh ya? Berat sekali itu, 50 hari tanpa dijak rembukan, tidak omongan apa-apa. Kalau dia salam nggak dijawab, dia ngomong kita yang lain diam tidak jawab gitu. Itu begitu selama 50 hari. Tetapi keberkahannya jujur tadi akhirnya Allah memberikan taubat di surat At-Taubah itu ya, wa ala salasatil ladzina khulifu itu ya, 3 orang itu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 orang ini diberi taubat oleh Allah gitu. Tapi orang-orang munafik di ayat yang sama itu dicela. Mereka tuh bohong begini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, baik. Jadi tadi ada kemungkinan orang itu salah. Nabi tadi ya gitu. Ini dikatakan salah, Nabi yang ngomong yang zahir. Aku ya Rasulullah, anak saya sakit, tidak bisa ditinggal, padahal sehat anaknya. Pemelarung dia anak malah nih. Belum punya anak, tapi aku anaknya sakit. Ya bisa jadi kan. Tapi Rasul kan berdasarkan yang zahir. Ya karena yang zahir tadi ya dibolehkan. Oke, kalau gitu didoakan baik gitu ya sudah. Salah vonis bisa terjadi karena kepandaian bicara salah satu pihak dan ketidakmampuan bertutur secara baik pada pihak yang lainnya. Nah, ini terutama kalau sekarang ini, kalau yang berperkara itu maaf, saya orang-orang desa gitu, sing urek wong kota nih, orang kota urek, wong desane diwuliki gitu. Tapi wong desane ora iso ngomong sing cetha gitu. Akhirnya hakimnya bukan berpihak pada yang orang kota, tapi melihatnya, lebih sing bener sing wong kota ini, gitu loh. Melihat dia benar, padahal salah. Bukan karena hakim yang membela, bukan karena hakim yang berat sebelah. Dia berusaha adil. Cuman kan keterangan dari dua belah pihak. Sing kene cetha runtut, sing kene kok ora cetha ngene iki piye to? Ditakoni tambah bingung, tambah gagap-gagap kan itu kan. Dimenangkan yang ini, gitu loh. Itu tidak salah hakimnya. Kenapa ya? Dia sudah beristihad kok. Tapi ini sekali lagi ini untuk hukum Islam ya, urusan dalam hukum Islam kita tidak bicara hukum yang ada di negara kita tidak ya. Tapi begitu sekedar sebagai pendekatan.
Orang yang berperkara pasti mengetahui apakah dirinya berada dalam kondisi benar atau salah. Pasti tahu dia. Maka tadi Nabi mengatakan, kalau aku putuskan untuk kemenangan seseorang, sedangkan dia tahu sebenarnya dia itu mengambil hak saudaranya, maka kalau dia nekat berarti dia ngambil api neraka gitu. Itu Nabi memberi warning dulu. Kalau kamu nekat berarti kamu ngambil api neraka dengan itu tadi. Maka berhentilah. Bilang terus terang, ya Rasulullah, saya yang salah, orang ini yang benar. Nah gitu loh, itu malah selamat. Itu tadi api neraka. Walaupun di dunia dia kalah, tapi dia jadi selamat di akhirat nanti, gitu ya. Nah masalahnya nek wong ora percaya karo akhirat, nah itu lain lagi. Terus pokoknya dunyane pokoknya aku tenggene untuk duit akeh, gitu loh ya. Itu yang jadi baru-baru ini kan ya. Enek laut di pagerin, gitu loh ya. Pager itu bikin kayak petak-petak tanah itu loh, tanah ini nampung semene kan gitu kan ya. Sertifikatnya ada. Nah, mestinya kalau orang mau bikin gitu kan ya sing tong sisan dibayar kabeh kan gitu ya. Ukur sertifikat, bikinkan sertifikat bisa. Sertifikat resmi gitu dari BPN, iya dari BPN. Nah, bahwa ada yang tidak tahu ya mungkin saja, ada yang tidak tahu mungkin saja, tapi yang jelas sertifikatnya resmi gitu loh ya. Udah contohnya gitu tadi. Terus sekarang kita bilang bagaimana kalau ada satu tempat di situ ada orang pegang sertifikat, kan ya dia menang dalam hukum itu. Kan gitu ya. Walaupun kalau ini kan jelas keliru karena wujudnya itu masih laut. Gitu. Coba raka tekel sik gitu, ndang digawe reklamasi jadi bisa gitu. Gitu ya. Jadi ndang dipageri sik dadi ini ora ndang direklamasi dadi malah ketahuan kalau itu laut sih. Nah gitu. Itu satu pihak, dan sekarang yang pihak satunya. Sekarang pihak yang lainnya yang bersengketa juga begitu, ada juga. Jadi ada orang mengagumkan, ini kejadian di negeri kita ya, mengagumkan, diagumkan jadi dijaminkan ya, dijaminkan tanah, sertifikat tanah dibawa ke bank untuk dapat kredit. Karena sertifikat tanah sekian kan dihitung, ini di daerah situ harganya sekian, oke, sudah disetujui kredit, orangnya lari gitu, kreditnya nggak dibayar. Nah, banknya datang ke tempat itu, dicek, ternyata apa yang sertifikat kuburan. Jadi tempat itu kuburan, ada sertifikatnya gitu. Jadi kuburan sertifikatnya dikasihkan ke bank. Nah, banknya bingung, ini tak sita terus dikerutuki wong sak desa ini kan gitu. Itu terjadi begitu tuh. Di negara kita itu terjadi. Artinya bisa gitu loh ya. Nah, kembali ke sini tadi loh ya. Makanya kalau kita berpikir masalah akhirat tentunya kan tidak berani. Rawani aku ning dunia untuk sepiro sih. Ning akhirat disiksa ning neraka. Kan gitu kan. Jadi rawani orang yang beriman akan bersikap gitu. Maka Nabi mengatakan di hadis yang lainnya yang jadi syahid hadisnya atau jadi tabinya ya. Maka Rasul mengatakan begini, terserah dia apa mau mengambil atau menolak itu loh. Dimenangkan dia, padahal dia tahu dia salah kan. Yang pokok ini kan ini tadi, orang yang berperkara pasti tahu dia pasti tahu apakah dia benar apa salah, pasti tahu. Dia tahu dirinya salah, terus dia dimenangkan dalam pengadilan, terus tinggal pilih. Kalau dia nekat ngambil, berarti dia ambil neraka. Tapi kalau dia kemudian berhenti, sudah saya kembalikan pada yang berhak, jadi dia tidak dapat barang itu tadi, tapi dia selamat, tidak masuk neraka. Begitu loh ya. Kan dikembalikan pada imannya masing-masing. Oh iman mora karo neraka. Iman ya, nah iman aja mbok lakoni, ndak mlebu neraka kamu. Itu. Hal lain ini yang kadang-kadang terjadi di desa-desa. Saya dibecani teman, murid dari desa itu pindah patok, pindah galengan itu loh, sawah gitu, pindah dikit-dikit. Nah ceritanya ada sebagian saudara kita itu punya sawah neng samping sungai, sawah neng pinggir kali. Itu ceritanya niku anu suwe-suwe salah kuanku entek lho kok iso. Nah geser-geser terus niku. Misalnya nih kalinya ada di sini, ada di barat gitu ya. Dari barat dari utara ke selatan gitu, dari utara ke selatan jalannya atau dari selatan ke utara alirannya. Dia paling mepet dengan kali. Yang sawah-sawah yang di sini itu geser sedikit gitu. Ini geser setengah meter, sini geser setengah meter, geser bareng-bareng. Dia kok memang geser. Lah aku digeser kok kono. Geser kiri ke arah barat sana.
sedikit, yang sini geser lagi ke arah barat sini. Lah paling kene geser ini nggon kali gitu. Arep geser ono jegur kali gitu. Sesentek ini. Itu kejadian itu tuh. Jadi di sawah pinggir kali itu sesentek, bukan karena dierosi apa? Abrasi air, bukan itu. Abrasi menungso gitu. Jadi menurutnya geser akhirnya habis. Begitu tuh ada urusannya di akhirat. Gitu loh ya. Rasul mengatakan man dalamal arda kita shibrin tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradina. Hadis sahih. Barang siapa yang itu tadi dolimi orang dalam hal tanah, dalam hal tanah itu kita shibrin sak jengkal saja. Dolim sak jengkal saja. Tadi pindah galang atau pindah patok tadi sedikit saja. Enggak sampai barangkali enggak sampai setengah meter, seperempat meter barangkali gitu ya, sedikit gitu kan. Itu tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradina, akan dikalungkan pada dia hari kiamat itu 7 lapis bumi. Bumi 7 lapis itu kalungkan kepada dia. Ya ora kuat, ya memang benar kuat. Siksa dengan cara seperti itu di neraka. Gitu ya. Ini dia sebelum dihisab itu sudah dibegitukan, nanti di neraka dia disiksa. Nah kalau orang berpikir gitu kan tidak berani tuh. Tidak berani. Keimanan dia akan menggerakkan tidak usah. Saya dapat uang banyak, oke, banyak, saya suka, tapi kalau uang haram jangan. Terus aku sing halal wae. Sithik ra apa-apa. Ora oleh ra apa-apa, sing penting halal. Gitu loh. Karena iman jadi begitu. Tapi kalau tidak ada iman, oh ya tetap dilanggar semuanya. Gitu ya, dilanggar semua, tidak ada masalah. Pokoknya aku entuk. Usarane piye, pokoknya saya dapat. Tuh. Bila seseorang mengetahui dirinya bersalah, tetapi dia dimenangkan dalam perkara, maka dia harus mengalah. Ini kalau tadi ya, orang beriman kan ya, gitu. Bila si bersalah tetap bertahan dalam kemenangannya, maka berarti dia siap disiksa di neraka. Gitu saja. Ngeyel, siksa neraka lagi. Aku kan, so, ya wes lakonono, gitu saja. Sama geser sedikit ya, tentang masalah warisan, ini juga gitu ya, sering terjadi juga kan. Orang-orang congkrah sama saudara sendiri, kakak sama adik sama kakak, saudara kandung padu goro-goro masalah warisan gitu. Kalau saran saya kalau bapak-bapak ibu yang berperkara gitu ngalah baik, udah. Orang ento ora apa-apa. Gitu. Aku didolimi wis ben, aku njaluk ning akhirat wae. Ngoten. Tinimbang satu perkara putus gara-gara itu. Yang kedua, kalau sampai pengadilan entek dite dibayar pengacara gitu. Dan itu terjadi loh itu. Terjadi gitu. Ada seorang ustadz ngurusi masalah warisan orang lain. Bertengkar. Saya sudah bilang, tolong sampai di sini saja loh ya, jangan sampai ke pengadilan. Bukan apa-apa, nanti kalau kamu sampai di pengadilan nanti dimuntek, bayar pengacara gitu. Sudah diberitahu gitu. Ngeyel. Dua-duanya tidak terima, sudah diputuskan oleh ustadznya ini masih ngeyel, masih cari jalan lain, akhirnya bawa ke pengadilan. Betul. Yang dikatakan betul. Dua-duanya, dua belah pihak itu sama-sama kehabisan uang untuk bayar pengacaranya itu. Jadi apa sampai ketika ditanya setelah satu itu yang tanah kamu yang di sana itu ada rumah, ada villa itu gimana? Itu sudah habis untuk bayar pengacara. Katanya gitu, didol untuk bayar pengacara. Dan hasil akhirnya toh ya yang sugih pengacaranya gitu. Artinya mereka sendiri dapatnya segitu-segitu saja, sudah songkrah dengan saudara kandungnya, sudah saudara sendiri, nasabnya sendiri yang dekat dari putus, tambah lagi masih kehilangan banyak harta. Nah gitu lah ya. Maka sebaiknya kalau kita yang bagian didolimi, tentunya kan kita tidak mungkin mendolimi kan ya. Kita tidak mungkin kalau orang ngaji kok mau mendolimi kan. Kalau kita yang bagian didolimi, sudahlah kita sampaikan apa adanya, tapi sudah sekedar penyampaian saja. Orang-orang masih ngeyel, wis lakonono, wis apa-apa, aku tak longgar wae gitu. Enggak usah menuntut iman-iman gitu. Kita jaga hubungan baik dengan saudara kita itu. Ya. Itu ternyata kejadian itu banyak terjadi. Jadi sudah kejadian lama diungkapkan lagi kan gitu ya. Karena itu karena tadi tak terima. Biasanya kan terjadi gitu, kalau dulur dewi malah jadi congkrah gara-gara hal yang seperti itu. Baik, sebelum lanjut 1391 ada pertanyaan barangkali? Tidak ada ya? 1391 atau 1305. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, kaifa tuqaddasu ummatun, bagaimana disucikan, tuqaddasu. Maksudnya dihapuskan dosanya. Disucikan suatu umat dan satu umat yang la yukhadu, tidak diambil
min syadidihim, dari orang-orang kuatnya mereka. Syadid ya orang-orang kuat, orang-orang keras, kasar ya. Lidho'ifihim, untuk orang-orang lemah mereka, kaum du'afa mereka. Syadid ini bukan kasar dalam artian kasar perilakunya kasar, bukan gitu saja, tapi juga orang-orang yang punya kekuatan, penguasa atau orang kaya gitu loh ya, maksudnya gitu. Syadid. Ada syahidnya ini ya, walau syahidun min hadisi Buraidah an Indal Bazar. Tadi kan hadisnya Jabir ya, ada syahid dari hadisnya Buraidah yang diriwayatkan oleh Al Bazar dalam Kasul Astar, Musnadil Bazar ini ya. Kemudian wa akharu, ada lagi hadis yang lain min hadisi Abi Sa'id inda Ibni Majah. Ya, hadisnya Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah ini sekarang saya bacakan nih. Sahid hadis ini dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 4010 adalah ini. An Jabirin qala, dari Jabir dia berkata. Ini berarti kalau ini bukan syahid nih harusnya ya. Kalau sama-sama dari Jabir berarti kan, oh ini hadis Abu Sa'id. Oh, bukan yang ini berarti ya. Salah saya ini. Kalau ini hadis Jabir juga ini, bukan syahid ya. Ini salah ini. Kalau hadis yang sama namanya tabi harusnya. Tabi hadis ini, bukan syahid. Keliru ya. Kalau yang Abu Sa'id Al-Khudri itu adanya di hadis ke, oh bukan yang 40 maksudnya ya, salah ini. Dan hanya kemarin kok menunjukkannya itu kok berbeda, ternyata saya yang salah. Bentar. Di Bulughul Maram. Saya Abu Sa'id inda Ibni Majah. Di Bulughul Maram ditunjukkan nomor berapa? Coba kita cek ya. Nomor 5. Oh ya benar tuh, 410 ini. 4010. Berarti mestinya bukan syahid ini. Ini tabi ya, bukan syahid ya. Baik. Jadi saya tulis di tabi karena sahabatnya sama. Saya bacakan ya. An Jabirin qala, dari Jabir dia berkata, lama raja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhajiratul bahri, tatkala kembali kepada Rasulullah SAW. Siapa yang kembali? Muhajiratul bahri, orang-orang yang berhijrah dengan menyeberang laut. Hanya di negara Habsyi kan ya, di Ethiopia itu kan dari Jeddah nyebrang Laut Merah itu kan sampai ke Afrika di Ethiopia sana, di Habasyah. Bahar itu artinya laut. Muhajirah orang-orang yang berhijrah, al-bahar laut, maksudnya berhijrah melalui laut. Qala, Nabi berkata kepada mereka, bersabda, ala tuhaditsuni, tidakkah kalian menceritakan kepadaku bi'a'ajibi ma ra'aitum bi ardil Habasyah, dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang menakjubkan gitu ya, yang kalian lihat di negeri Habasyah sana, negeri Habsyi sana. Kamu dapat lihat apa saja di sana, barangkali ada hal-hal yang perlu diceritakan di sini. Qala fityatun minhum, serombongan orang dari mereka, serombongan pemuda dari mereka berkata, nah, disuruh Nabi, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Pertanyaan itu kalau negasi gini, ala gitu, kalau jawabannya iya tidak pakai na'am tapi pakai bala. Ya. Ala, tidakkah? Jawabannya kalau iya pakai bala, bukan pakai na'am. Na'am itu artinya iya, tapi kalau pertanyaannya positif ya, ini pertanyaannya kan negatif. Tidakkah? Bukankah? Nah, gitu kan pertanyaannya negatif ya. Bala ya Rasulullah. Nah, sekarang mereka cerita, apa yang kalian lihat yang ajaib, yang menakjubkan? Gini. Baina nahnu julusun. Ketika kami sedang duduk-duduk di sana itu, pikir jalan bagaimana itu ya. Marad bina ajuzun min ajaizi rohabinihim. Lewat ya pada kami ajuzun, seorang wanita tua,
min ajaizi rohabinihim, dari kalangan wanita tua rohib-rohib mereka. Rohib-rohib mereka yang perempuan itu yang sudah tua lewat. Tahmilu ala roksiha kullatan min ma, dia itu mengangkat, memikul, menggendong ala roksnya di atas kepalanya itu kullatan satu wadah min ma'in dari air. Jadi sakula air, air yang satu wadah dipikul, jadi nggak air di atas kepalanya ini. Famarat bifatan minhum, lalu dia melewati seorang pemuda dari mereka, yang pemuda yang duduk di pinggir jalan itu dilewati gitu. Faja'ala ihdayadahi, lalu dia menjadikan salah satu dari dua tangannya, udah tadi baina katifai, di antara kedua katifaiha, di antara kedua pundaknya si perempuan itu ya. Tangannya itu ditaruh sini loh, di jorok nih gini loh, ini kan pundak lagi, terus salah satu tangannya itu ngelawe itu jorok nih tadi. Sumada fa'aha, lalu dia mendorongnya, fakhorat ala rubbataiha, lalu dia tersungkur atas dua lututnya. Nggawa banyu, wong tua, ada muda duduk situ, terus tangannya usil, didorong belakang sini antara dua pundak kan, katifah ini kan, dua bahunya ini didorong ini, dorong jatuh kan, jatuh fangkasarot kullatuha, lalu pecahlah wadah airnya itu, jatuh lalu rusak, nggak bisa dipakai lagi. Falama irtafa'at, tatkala dia itu mengangkat tubuhnya, perempuan tadi, iltafatat ilahi, dia menoleh ke arah pemuda itu. Di pentelengi gitu ya, jadi ini baknya aku tahu ya. Faqala, dia berkata, saufa ta'lamu ya Hudar, kamu akan tahu ya pengkhianat, gitu. Idza wada'allahul kursiyya, apabila Allah itu meletakkan kursi. Orang Habasyah yang orang Nasrani kan beriman kepada Allah ya. Allah nanti akan meletakkan kursi wa jama'al awwalin wal akhirin, dan Allah akan mengumpulkan orang-orang awal sampai orang-orang akhir, kumpulkan semua di padang mahsyar sana. Wa takallamatil aidi, dan berbicara tangan-tangan itu, tangannya ngomong nanti. Wal arjul, dan kaki-kaki, bukan kaki mobil loh ya, banyak kaki itu loh ya maksudnya. Kaki mobil lain lagi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Tangan dan kaki akan bicara sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Fasaufa ta'lamu, maka kamu akan tahu. Cahnom, pengkhianat kamu itu. Ta'lamu, kamu akan tahu kaifa amri wa amruka indahu ghadan. Bagaimana keadaan urusanku dan urusan kamu di hadapan Allah nanti ya, pada besok nanti dari hari akhirat. Kamu akan tahu urusan ini urusannya gitu, masamu gue ini kira urusannya. Olah berkata rawi, aku Rasulullah SAW, Rasul bersabda, sodakot, benar itu perempuan rahim itu benar itu, sodakot, benar dia itu. Kaifa yuqaddisullahu ummatan, bagaimana Allah itu mensucikan suatu umat yang la yukhadhu li dhaifihim min syadidihim, tidak diambil untuk orang-orang lemah mereka hak dari orang-orang kuat mereka, min syadidihim, ya diambil, ditetapkan aja haknya orang lemah tetap diambil oleh, dikuasai oleh orang-orang kuat gitu. Yang terjadi kan seperti itu ya. Ini apa namanya, hadisnya ini ya. Jadi asalnya Nabi itu tanya kepada orang-orang yang berhijrah tadi, kalian dapat apa di sana? Dapat artinya kalian lihat apa yang menakjubkan bagi kalian? Mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita tuh ya. Yang di sini, yang di apa? Di Madinah pada waktu itu. Kalian kamu punya oleh-oleh cerita apa di sana? Terus tadi cerita ada orang ingin rahib itu orang ulamanya mereka gitu lah ya, orang Nasrani yang masih mengikuti ajaran yang benar ya, ajaran Nabi Isa yang benar. Dia jalan-jalan bawa air gitu di atas kepalanya gitu. Ada pemuda di pinggir jalan, terus dari belakang sini di antara dua bahunya ini ya, di belakang sini dorong gini, nah, jatuhlah dia. Didorong gitu, jatuh, terjerembab, jatuh, kemudian bersimpuh dengan kaki, dengan lututnya itu, yang dia bawa tadi jatuh, pecah gitu. Barangnya itu, yang ada ayam tadi pecah, rusak, nggak bisa dipakai lagi.
Nah, perempuan tadi mungkin kalau mau bales ya kalah gede, kalah apa tenaga gitu kan ya. Ngomong, pemuda, pengkhianat kamu tuh ya. Nanti kamu akan tahu, Allah nanti akan mengumpulkan orang-orang awal sampai orang-orang akhir. Nanti orang-orang itu apa? Siapa namanya? Allah letakkan kursinya. Bila kaifan ya, letakkan kursi bagaimana nggak tahu, tapi yang jelas keterangannya begitu yang dibenarkan oleh Nabi dan ini mengumpulkan orang-orang awal sampai akhir. Lalu orang apa tangan dan kaki itu akan bicara. Tangan dan kaki bicara itu bisa jadi, ini kita nggak tahu detailnya, bisa jadi bicara sesungguhnya, jadi bisa ngomong gitu loh. Seperti kita ngomong, seperti saya ngomong sekarang ini, bisa begitu. Bisa juga tidak, karena seperti tadi loh saya katakan, ada mayit mati. Ini matinya kenapa tuh si mayit bisa ditanyainya dengan ilmu, begitu tuh ya. Sama, tangan bicara itu maksudnya juga begitu. Tangan itu bisa ngomong arepe piye. Tangan kita itu kan ada apa sidik jarinya tuh ya. Subhanallah, sidik jari manusia itu seluruh dunia tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Sidik jari kita walaupun kembar siam, sidik jarinya beda. Padahal orang itu kalau pegang sesuatu, begitu pegang nanti sidik jari nempel di situ. Nempel asal tidak dibersihkan dengan alat atau dengan cairan apa gitu ya, ya tetap akan nempel di situ. Sehingga kalau nanti seorang detektif atau seorang polisi atau apalagi lah ya yang bagian mencari kejahatan gitu tuh tinggal pakai alat ketahuan sidik jarinya ada di sini, udah gulai cek gitu masuk karena sudah ada database sidik jari se Indonesia ya, set masuk langsung dicari dia gitu lah ini wong iki pelakunya ini kan gitu tuh ya. Itu kan jenenge tangan bicara itu loh, gitu loh maksud saya. Itu kan benar dari tangan bicara itu, walaupun tidak ngomong nguning itu tidak begitu, tapi dia bisa bicara ini kan gitu contohnya ya. Kaki juga sama, kaki juga bisa bicara. Iya, mungkin ya, karena kejadian nanti masih di akhirat kita tidak tahu ya, bisa jadi bicara sesungguhnya caranya bagaimana wallahu alam, tapi bisa jadi tadi dengan ilmu itu iki wong koyong ini ditendang dia itu matinya karena ditendang, karena adanya begini ini kan kaki bicara itu. Nah, gitu lah ya, walaupun baru dicari nanti penendangnya siapa. Itu juga ada sidik jarinya juga di situ ada. Bisa dicek juga itu. Cara itu ya. Walaupun nek sidik jari kaki kan jarang-jarang direkam lagi. Jari tangan kan biasa direkam. Kalau kita mau cari SIM itu malah 10-10 gitu. Kabeh, nempel gini kabeh. KTP kan juga itu nempel kabeh sehingga jari mana saja yang menyentuh itu akan ketahuan. Nah, kalau pelaku kejahatan dia kalau melakukan kejahatan pakai kaos tangan, gini rakitok itu jadinya itu pakai kaos tangan, sehingga dia tidak kelihatan pakai apa namanya jarinya di situ tidak ada karena orang gua. Nah kalau ada pistol dipakai nembak kok nggak ada jarinya sama sekali, itu berarti pelakunya pakai kaos tangan, tidak terekam di situ, gitu loh ya. Contohnya begitu tadi. Baik, kembali ini. Jadi bicaranya bisa jadi begitu, bisa juga sesungguhnya, ya, jelas kita tidak tahu, maka bisa dua-duanya itu terjadi, salah satu dari keduanya itu atau dua-duanya terjadi itu bisa. Baik, sekarang kita lihat di sini. Suatu umat itu tidak akan disucikan dari dosa-dosanya ketika orang-orang lemahnya atau kaum duafa tidak diperlakukan adil dalam haknya dari orang-orang yang kuat atau orang-orang kuatnya atau orang-orang yang berkuasa. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dijadikan khalifah itu, al-qawiyyu minkum dhaifun indi. Kata Abu Bakar, orang kuat di antara kalian jadi lemah dia pada hadapanku sampai dia menunaikan haknya orang lain atau sampai diambil haknya orang lain dari dia. Orang kuat itu biasanya cenderungnya dolim lah ya, dolim orang yang lemah cenderungnya gitu. Maka orang yang kuat jadi lemah di hadapanku sampai dia diambil haknya orang-orang dhaif dari dia. Kalau sudah diambil, dia jadi kuat lagi karena kedudukannya sama hukumnya itu tadi. Wal dhaifu minkum qawiyyun indi, dan orang yang dhaif dan mereka itu jadi kuat di hadapanku sampai dia diberi haknya. Karena dia masih punya hak yang belum diberikan pada dia, maka jadi kuat, dia akan dibela sampai haknya diberikan. Ketika sudah diberikan, maka jadi sama lagi. Saya ulangi gini loh ya. Maksudnya Abu Bakar begini, ini ada orang kuat dolim pada si lemah, si kuat dolim pada lemah. Maka si lemah ini kalau menghadap Abu Bakar dia jadi kuat.
dianggap kuat oleh Abu Bakar karena dia nuntut haknya gitu loh. Hak saya diambil ya khalifah, diambil oleh orang ini gini sudah kan, dia jadi kuat, diperhatikan oleh Abu Bakar, betul dicek oleh Abu Bakar pada si kuat tadi, iya kamu ngambil dia, iya, lah sekarang kamu jadi lemah, sekarang kamu tunaikan hak dia, berikan hak itu tadi, berikan pada orang yang lemah tadi, akhirnya si lemah mendapatkan haknya, orang kaya, orang yang kuat memberikan hak pada si lemah, lalu dua-duanya jadi sejajar, gitu loh ya, foto-foto lagi, itu dukane. Orang yang zalim ya, satunya orang kuat tapi dia tidak zalim, satunya orang lemah, dia juga tidak dizalimi, ya kedudukannya sama sekarang ini. Kalau tadi waktu dia masih zalim, sing kuat malah sing lemah gitu loh. Nah, sing lemah punya hak yang harus ditunaikan kok. Nah, gitu loh ya contohnya ya. Gampangnya saya misalnya hak zakat lah. Ada orang kaya dia belum mengeluarkan zakatnya. Ini ada orang lemah butuh diberi zakat karena dia orang lemah, orang miskin, butuh makan. Maka orang yang kaya ini harus diambil hartanya untuk ragam zakat jika dengan paksa oleh negara itu, jika sesuai dengan jatah zakatnya berikan pada orang yang lemah ini, gitu loh. Itu fungsinya negara itu di situ itu. Harusnya gitu. Ramalah wale, wale sing suge-suge dibelani untuk duit soalnya kan gitu ta ya. Salah kalau itu harusnya tidak begitu. Justru ada negara itu gitu. Saya kira penduduk sing didolimi sapa iki asal itu sing dolim sapa doyak kono. Ayo saya balik nih wih, ada gitu loh. Negara punya kekuatan kan, punya militer, punya tentara, gunanya untuk itu. Orang malah ngedeni rakyate, balik no. Jadi aku buat dalam perang. Saya ketahui per meter, dalam perang kowe. Ora gelem ketak. Ora gelem ketak ini. Oh ini hak saya pokoknya kowe gelem perang. Ora gelem saya ketahui mungkin malah hilang kabeh lho. Sak wonge barang hilang. Tidak cuma tanahnya orangnya juga hilang sisan. Loh kok gitu? Lah kalau gitu abuse of power jenenge, menggunakan salah penyalahgunaan kekuasaan, punya kekuasaan tapi disalahgunakan. Jangan begitu. Seharusnya ini untuk menggunakan untuk membela yang lemah-lemah tadi. Orang lemah itu tidak punya harta, cerdasan juga mungkin terbatas gitu kan ya, tidak punya koneksi kekuasaan ke atas sehingga tawo akhirnya tidak punya apa-apa. Ini rentan untuk didolimi ini. Maka negara hadir. Kamu jangan dolim, kamu orang kaya boleh kaya kamu. Tapi kekayaan kamu dapatkan dengan cara yang sah, bukan dengan dolim. Begitu loh. Boleh. Tetap dihormati orang kaya ya memang dia jatahnya kaya ya sekian kaya, tapi kamu jangan kekayaan kamu itu kamu gunakan untuk mendolimi yang lemah ini, jangan. Kalau gitu enggak boleh. Begitu ya. Terjadi kan di negara kita, makanya tadi kaitannya dengan itu seharusnya kalau mau pakai syariat Islam seharusnya tidak begitu. Seharusnya yang kekuatan yang ada di negara itu digunakan untuk menekan sehingga tidak ada lagi yang berbuat dolim. Contoh misalnya ya, umumkan di pasar-pasar karena ketahuan ada orang yang mencampur susu dengan air. Susu itu dicampur air, airnya sidik kan seperti kita lagi, nggak begitu kelihatan. Ya tentunya rasa liter dan sak liter ya ketok ning ngoten. Sak liter tambah sedikit saja. Saya dulu punya teman jual susu itu di daerah Kota Barat ya, sekarang sudah digusur ya, pindah ke selatan juga, sebagian pindah ke selatan lapangan itu. Dia cerita, pokok nenek 10 liter itu, susu 10 liter itu kalau semua langsung diberikan kepada konsumen itu malah kekentalan katanya gitu. Bapak yang orang Boyolali mungkin lebih tahu nih, barangkali. Itu terus jadi kayak banyu malah, nek kayak banyu mau kekentalan katanya gitu. Jadi dikasih air, memang jadi yang dikatakan susu murni itu ya ada airnya, katanya gitu, saya tidak tahu loh ya, ini cuma dapat cerita saja. Jadi buat campuri banyu, ini campuri banyu, nih orang kental banget, jadi malah raiso dimimik katanya gitu. Nah cuman masalah kalau jual, nggak boleh kan bilang ini susu saja ya susu, jangan bilang apa susu ketika ada campuran air, kan nggak boleh kalau jual ya ini ya. Nah ini masalah dalam hal menjual, bukan ke konsumen tapi pada penjual langsung atau konsumen atau mungkin produsen yang lain. Itu gitu. Jadi kembali tadi ya, dicampuri susu oleh rakyat itu. Lalu marah-marah. Sekarang pokoknya kalau ada ketahuan campuri campuri air dengan susu dengan campuri dengan air, langsung dicabut. Kalau sekarang shiftnya itu cabut, orangnya dihukum. Nggak boleh jualan lagi di pasar. Nggak boleh jualan di pasar, orangnya dihukum. Nah gitu, itu negara hadir dengan cara begitu gitu loh ya. Kekuatan di apa? Ada patrolinya, bagian patroli itu ada, termasuk umat juga ikut patroli. Gitu loh, sampai akhirnya ketemu dengan mantunya itu kan ceritanya ya. Jadi ada malam-malam dia patroli dengan salah satu petugas,
dengar omong-omong ibu-ibu sama gadis, anak perempuan yang masih gadis itu ngomong. Kalau cara sekarang ya, Bu, kayak dicampuri kayak susu nih kayak gitu. Oh, kayak sobat ini loh kayak anaknya bilang jangan Bu, karena dilarang oleh Umar bin Khattab, oleh Khalifah, oleh Amirul Mukminin. Kata ibunya bengi-bengi ini masuk ngerti Umar lah, terus lakoni kono bae. Nah, kayak gitu ya. Umar dengar waktu itu. Nah, anak itu jawab gini, Umar nggak tahu Bu, tapi Tuhannya Umar, Allah tuh tahu. Jangan. Gitu. Anaknya bilang gitu. Terus akhirnya sampai di situ selesai. Umar bilang sama asistennya ini yang kota dia, kamu tandani rumah ini. Kemudian ngendi, kalau saya ingin aku Sherlock gitu ya. Kayak Sherlock itu saya tandani gitu. Udah. Besok harinya pagi-pagi ngejak anaknya namanya Asim, dijak, yo le, tak golek bojo. Umar belum melihat, gadis itu belum melihat, cuma dengar suaranya saja. Langsung datang ke tempat itu, ketemu sama ibunya, loh ada apa? Ibunya sudah kaget, jangan-jangan Umar kerungu deh bunyi omongan kayak. Padahal ya kerungu aja deh gitu. Jadi bilang, segini aja Bu, pokoknya ibu punya anak perempuan. Iya punya, mana anak perempuan? Ini. Terus cerita Umar, tadi malam itu saya dengar gini. Ini anak perempuan yang tadi malam bicara itu. Iya. Ibunya minta maaf kan ya, saya minta maaf sudah, saya tidak ngurus itu dulu, nyatanya tidak dicampur kan, anaknya nggak mau nyampur. Nah sekarang ini saya punya anak laki-laki, namanya Asim, ini anaknya ini, nah, anaknya ibu kan perempuan, ini kalau mau, Asimnya mau, anak perempuan ibu juga mau tak nikahkan. Gitu. Nggak gelok, piye ponen ini orang ini jujur, gitu. Perempuan ini jujur, taat kepada Allah, takut kepada Allah, maka Asim disuruh untuk menikahi dia. Akhirnya perempuan tadi mau, terus dinikahkanlah dengan Asim gitu ya. Dari anak keturunannya nanti turun sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ceritanya gitu kan ya, turun sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudah sampai itu dulu. Jadi kembali ini tadi ya, hak kaum lemah harus ditunaikan dari kalangan kuat atau penguasa atau kalangan berpunya. The have istilahnya. Mereka punya kekuatan, punya kekuasaan, punya. Lah itu kekuasaan atau kekuatan finansial keuangan punya. Nah ini harus menunaikan hak kepada yang lemah. Kan cenderungnya nggak mau. Gitu. Oh, saya masuk harus ngasih gitu, nggak mau kan? Maka dipaksa oleh negara gitu loh. Negara maksa saya, ayo gue zakatmu piro, toke gitu. Kan Nabi ketika pegang kekuasaan, Nabi ngutus orang-orang kamu ambil zakatnya si fulan, kamu cek, delok tenan. Wedhus saya dihitung tenan. Gitu. Ora kok dikandani semene, ora percaya ndak, dihitung tenan. Nah, kayak sih menghitung orang yang menghitung zakat itu juga orang-orang pintar ya, cerdas mereka itu. Hitung sekian, zakatmu sekian. Ditentukan, saya nanti ngambil zakatnya yang ini. Diambil dari yang rata-rata kan gitu kan ya, tidak yang paling baik, tidak yang paling baik, tidak yang paling buruk, yang tengah-tengah. Diambil, ini saya bawa pada Rasulullah untuk disetorkan segala bentuk zakat. Nanti Rasul dibagi, Rasul kan tidak ngambil zakat ya, dibagikan pada muslimin. Gitu. Lah, kekuatannya didukung oleh negara itu. Coro kudu ngejak pasukan perang ya kok di Jawa tentara melu mangkat kana. Sing kene zakat angel buat digawake senjata, kan gitu ya, geng dalam zakat. Begitu caranya gitu. Kalau pegang kekuasaan. Kamu dua apa? The have not, the have not harus diperlakukan adil. Bagaimana kalangan kaya yang berkuasa? Dia di kedudukannya sama. Dia kalau zalim ya dihukum, kalau dia benar ya dimenangkan kan gitu sama. Orang kaya juga sama, orang kaya zalim dihukum, orang kaya benar ya. Kok dihukum piye wong bener kok. Apabila pada suatu umat atau masyarakat atau negara terjadi kezaliman, kalangan penguasa atau rakyat, kalangan berharta terhadap rakyat jelata atau kalangan fakir miskin, maka siapapun yang membiarkannya akan berdosa. Maka kita juga jangan biarkan itu terjadi. Setidaknya kita ngomonglah gitu loh, ngomong. Kilo enek kezaliman kaya ngene iki, ayo diomongke pada siapa? Kepada orang yang kira-kira bisa memperbaiki terutama itu. Ya. Kalau jenengan punya kesempatan bicara dengan para pejabat, sampaikan itu. Gitu loh ya, di daerah kok diundang teng di Kemiri niku nggih. Oh itu daerah tempat apa? Kabupaten itu ya. Kantor kabupaten itu adalah acara Ramadan kan ya, Ramadan diundang ini Pak Ustadz ini diminta untuk ngisi gitu. Sampaikan, mumpung iso ngomong gitu loh ya. Sampaikan. Ada hal yang doliman itu yang kita tahu betul datanya benar, sampaikan. Jangan dilakukan seperti itu, nggak boleh, itu so. Baru udah diceluk ya serap apa gitu. Oh ya menyampaikan yang penting malah disampaikan lagi gitu ya.
kezaliman atau penindasan oleh siapapun harus dicegah, maka bila terjadi maka harus dihentikan atau diusahakan untuk dihentikan. Ini kedudukannya kayak hadis unsur akhoka zaliman au mazluman, gitu kan? Nabi mengatakan kamu tolong saudara kamu itu baik dia dalam keadaan zalim maupun dalam keadaan dizalimi. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah, amal mazlum mana arif? Adapun orang yang dizalimi kami tahu cara nolongnya, tinggal diselamatkan dari kezaliman itu kan. Nah kalau dia sedang zalim, gimana cara menolong orang yang zalim itu ya Rasulullah? Kata Rasul, kamu tahan tangannya supaya dia tidak berbuat zalim. Kita punya teman, punya kekuasaan, orang kaya, pejabat atau punya kekuasaan, dia zalim. Cara nolongnya datangi, Pak, Bu, Mas, Mbak, jangan zalim jangan itu berbuat zalim, jangan, dijaga, ditahan dengan tangannya nanti, jadi sehingga tidak jadi berbuat zalim. Dikandani, ini zalim loh ya, gitu, jadi lagi. Ojo mbok lakoni kaya ngono kuwi, gitu. Caranya mencegah itu begitu ya, kalau dia berbuat zalim. Orang yang tidak menolak kezaliman atau kemungkaran baik dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati, maka dia tidak beriman. Berarti bukan orang iman. Betul apa? Karena Nabi mengatakan kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka dia cegah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika dia tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, dengan omongan lisannya itu. Fa illam yastati nabi qalbihi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Dengan hati itu gimana? Diterangkan oleh ulama, dia benci perbuatan itu, dia tinggalkan pelakunya. Jangan ikut bareng-bareng di situ. Gitu loh ya. Ki mungkar iki. Aku harap nyegah kalau tangan ora iso, omongan ya ora wani, aku tak inggil, saya pergi. Tinggalkan tempat itu. Benci perbuatan itu, tinggalkan tempat itu. Gitu caranya. Lah kalau ini kezaliman terjadi di tengah-tengah kita tidak bisa berbuat, ya kita pindah dari situ. Sekiranya nek kezaliman aku tak golek liya we, aku ora iso mencegah. Gitu harusnya. Gitu loh ya. Gitu saja tidak ya berarti zalika aku iman aja enggak punya kita kalau gitu. Gitu ya. Gitu caranya. Kezaliman ada di instansi kita gitu. Cegah, diomongi. Kalau kita punya kekuasaan dicegah dengan kekuasaan kita, tangan-tangan kita. Terus kita bagian ndek-ndekan ora iso apa-apa. Ya wis kalau gitu pergi dari situ golek liya wae gitu. Karena iki kedoliman koyo ngene ditekne wae. Aku mau terlibat carane ngene iki. Biasanya kalau di instansi itu nek enek wong ora gelem apa melu jukuk duit ngoten niku kowe, biasanya kok disingkirke dan nanti malah diperkarakan gitu. Golek perkara. Gen iso pindah. Ora apa wis aku pindah kok ora apa wis ben. Karena saya di situ juga isinya orang-orang dolim semuanya gitu. Ya, jadi memang untuk bisa punya iman walaupun selama-lamanya itu juga ada risikonya. Risikonya tadi dicing. Apa yang ini? Saiki wong semene kabeh yang ini lho. Oh, kowe tok sing ora. Kan gitu tuh ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting aku nglakoni agama sing bener. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan monggo.